Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Farizi dengan NPM Q1B020029. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai lateral torsional buckling dan juga tekuk lokal. Langsung saja saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai tekuk torsi lateral atau lateral torsional buckling. Jadi lateral torsional buckling merupakan suatu peristiwa di mana sebuah balok baja yang dibebani pada arah tegak lurus sumbu memanjangnya itu mengalami tekuk dan terpuntir ke arah lateralnya. Untuk memudahkan saya dalam menjelaskan bagaimana lateral torsional buckling itu terjadi, saya sudah menyiapkan sebuah video dari Aceh University. Ini merupakan video uji lateral torsional buckling. Dapat dilihat di sini sebuah balok baja dengan profil IWF yang dibebani dalam arah vertikal ya, dan bebannya merupakan beban terpusat. Ini dia. Awalnya deformasi yang terjadi dominan pada arah vertikal, searah dengan beban yang diberikan. Sementara ini pada arah horizontal hampir tidak terlihat deformasinya, seperti yang bisa kita lihat di kedua plot ini. Hingga pada poin tertentu, momen yang bekerja pada balong ini membuat bagian atas balok ini tertekuk ke arah luar, ke arah lateral, dikarenakan bagian atas ini mengalami tekan. Sementara bagian bawah itu tidak ikut tertekuk dikarenakan bagian bawah ini mengalami tarik. Akibatnya apabila dibiarkan terus seperti itu, deformasi lateral pada bagian atas balok ini akan semakin besar dan lama-kelamaan balok akan kehilangan kekuatannya dalam memikul beban hingga akhirnya akan terguling. Nah, inilah yang disebut dengan lateral torsional buckling. Dan di sini dapat kita lihat pada kedua plot ini, setelah lateral torsional buckling itu terjadi, kapasitas momen dari balok ini tidak dapat bertambah lagi, sedangkan deformasi dalam arah horizontalnya itu terus bertambah. Nah, ketika hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa balok ini sudah mengalami kegagalan. Lateral torsional buckling itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya LB atau panjang bentang tak terkekang. Di sini saya memiliki grafik hubungan antara kapasitas momen dan panjang bentang tak terkekang dari sebuah balok. Di sini merupakan MN merupakan kapasitas momennya, dan di sini LB merupakan panjang bentang tak terkekangnya. Dan di sini dapat kita lihat terdapat 3 bagian di sini. Yang pertama ini bagian no LTB atau bagian tidak terjadi lateral torsional buckling, di mana pada bagian ini seluruh penampang dari balok baja tersebut sudah mencapai tegangan lelehnya, sehingga lateral torsional buckling itu tidak terjadi di sini. Kemudian apabila LB itu melewati batas LP, maka balok tersebut akan memasuki zona yang namanya LTB dengan sifat inelastis, di mana pada saat balok tersebut dibebani akan terjadi lateral torsional buckling. Namun pada saat bebannya dihilangkan, balok tersebut akan mencoba untuk kembali ke bentuk semulanya. Namun balok tersebut tidak akan dapat kembali dengan sempurna dikarenakan sudah terjadi yang namanya deformasi permanen pada balok tersebut. Kemudian apabila LB ini melewati batas LR, maka balok tersebut sudah memasuki zona yang namanya LTB dengan sifat elastis, di mana pada saat beban yang bekerja pada balok tersebut dihilangkan, maka balok tersebut akan kembali ke bentuk semulanya. Dan dapat kita lihat juga dari grafik ini, apabila LB ini semakin besar, maka kapasitas momen yang dimiliki oleh balok tersebut akan semakin kecil. Kemudian bagaimana cara untuk menghindari atau mencegah terjadinya lateral torsional buckling? Yang pertama ada yang namanya shear connector. Dengan memasang shear connector pada balok, ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari lateral torsional buckling. Kemudian ada yang namanya itu lateral support atau penyokong lateral atau bracing. Ini merupakan salah satu contoh bracing pada jembatan. Oke, kita masuk ke tekuk lokal. Jadi, tekuk lokal adalah tekuk yang terjadi akibat besarnya rasio perbandingan antara panjang dan ketebalan suatu plat baja. Terima kasih.